Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marnita Kelong dengan NIM 220118046. Saya dari kelas A11. Pada video kali ini kita akan belajar tentang metode dan media pembelajaran multikultural di sekolah dasar. Nah, yang pertama yaitu metode pembelajaran multikultural. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut tentang metode pembelajaran multikultural di sekolah dasar, langkah pertama kita belajar dulu tentang pengertian dari metode pembelajarannya. Yang pertama yaitu menurut Sujana pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa metode pembelajaran ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Sedangkan menurut Sutikno pada tahun 2009 menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, berdasarkan uraian di atas, bisa kita simpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Nah, ada 4 metode yang digunakan dalam pembelajaran multikultural di sekolah dasar. Yang pertama yaitu metode kontribusi, kemudian yang kedua metode pengayaan, yang ketiga metode transformatif, dan yang ketiga metode aksi sosial. Nah, dari keempat metode tersebut, saya memilih satu metode yang menurut saya efektif untuk digunakan dalam pembelajaran multikultural di sekolah dasar, yaitu metode kontribusi. Nah, kontribusi atau contribution menurut kamus Cambridge bermakna sesuatu yang disumbangkan atau lakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain atau untuk membantu membuat sesuatu menjadi sukses. Dalam dunia pendidikan, kontribusi merupakan segala sesuatu yang diberikan dari siswa atau guru atau warga sekolah terhadap dunia pendidikan. Nah, alasan saya memilih metode ini ialah karena menurut saya metode ini bisa mengenalkan kepada siswa tentang berbagai perbedaan, entah itu dari segi agama maupun budaya, sehingga siswa bisa mengetahui bahwa mereka terdiri dari berbagai macam perbedaan dan bisa saling menghargai terhadap perbedaan tersebut. Nah, dalam pembelajaran multikultural, metode ini diterapkan dengan mengajak pembelajar untuk berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya. Metode ini bisa diterapkan dengan menyertakan peserta didik memilih buku bacaan dan melakukan aktivitas bersama. Kegiatan tersebut dilakukan supaya siswa merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dan setara. Nah, pengampu pendidikan seperti kepala sekolah maupun guru bisa melibatkan peserta didik di dalam pelajaran atau pengalaman yang berkaitan dengan event-event seperti event keagamaan dan kebudayaan yang bisa diikuti oleh peserta didik. Nah, dalam hal tertentu juga, peserta didik dapat dilibatkan untuk mendalami sebagian kecil dari berbagai tradisi kebudayaan maupun keagamaan. Nah, kegiatan keagamaan yang bisa dilakukan di sekolah yaitu untuk yang non-muslim bisa mengadakan ibadah setiap hari Jumat, dan sedangkan yang beragama muslim mengadakan kegiatan lomba mengaji bagi peserta didiknya. Hal tersebut akan memberikan pengalaman bagi siswa bahwa meskipun mereka terdiri dari agama yang berbeda, tetapi mereka tetap mendapat perlakuan yang sama dari sekolah dan mereka juga bisa saling menghargai perbedaan agama mereka. Sedangkan event kebudayaan yang bisa diikuti oleh siswa yaitu
dengan bisa mengikuti karnaval kebudayaan. Kemudian perayaan Hari Kartini dengan menggunakan baju adat, mengadakan kegiatan pentas seni setiap 1 semester, dan mengadakan ekstrakurikuler tari. Nah, kegiatan tersebut dilakukan supaya siswa bisa menumbuh kembangkan kecintaannya terhadap seni, bisa mengenal kebudayaan orang lain, bisa mengenal suku, budaya, tarian, dan bisa saling menghargai perbedaan yang mereka miliki. Nah, yang kedua yaitu media pembelajaran multikultural. Nah, pertama kita akan bahas tentang pengertian media pembelajaran. Menurut Asyar, pada tahun 2012, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar kondusif yang menghasilkan penerima dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut Musfikon pada tahun 2012, media pembelajaran sebagai alat bantu berupa fisik maupun non-fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara guru dengan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Nah, media pembelajaran untuk dalam pendidikan multikultural ada 2, yaitu media visual dan audiovisual. Nah, dari kedua media tersebut saya memilih media pembelajaran audiovisual, yang dimana media audiovisual merupakan media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi media yang dapat dilihat dan didengar. Sedangkan menurut Sanjaya, media audiovisual adalah jenis media yang mengandung unsur suara dan unsur gambar, misalnya rekaman video, rekaman film, slide, suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, serta anak SD, anak pada usia sekolah dasar lebih suka dan lebih cepat memahami apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Itulah alasan kenapa saya memilih audio visual sebagai media pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran multikultural. Nah, berikut saya akan menampilkan sebuah video yang bisa digunakan sebagai contoh media pembelajaran dalam pendidikan multikultural di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Tahukah kalian pakaian yang saya pakai ini? Berasal dari manakah pakaian adat yang saya pakai ini? Yaps, benar sekali. Ini adalah salah satu pakaian adat yang dimiliki oleh Indonesia yang berasal dari suku Dayak dari Pulau Kalimantan. Pakaian adat merupakan salah satu bentuk keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masih banyak lagi keberagaman yang lainnya yang dimiliki oleh bangsa kita. Hal tersebutlah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Suku Asmat dari Papua, busur panah senjatanya. Indonesia beragam budaya, Bhinneka Tunggal Ika semboyannya. Kata Bhinneka berarti beragam, kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang materi ini, mari kita simak video berikut. Indonesia terhampar ribuan pulau di mana banyak kehidupan. Tempat kita berbagi bahagia, tempatku terlahir, yang akan selalu terngiang di ingatanku selalu.
terdapat bermacam budaya yang menyatukan kita. Satu, Indonesia. Perbedaan bukan menjadi alasan untuk kita terpecah belah. Kita harus bisa menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru bisa menjadi kekayaan bangsa dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman apa saja yang dimiliki Indonesia? Mari kita pelajari bersama-sama. Keberagaman suku. Suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dengan kesatuan sosial yang lain berdasarkan identitas perbedaan, khususnya bahasa. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010, terdapat 1.331 suku yang ada di Indonesia, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berikut 10 suku yang memiliki populasi terbanyak di Indonesia. Suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Jumlahnya mencapai 41% dari seluruh penduduk di Indonesia. Kemudian ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Sunda, suku Betawi, suku Bali, suku Dayak, suku Bugis, suku Ambon, dan suku Asmat. Masing-masing suku memiliki ciri khas, pakaian adat, kebudayaan, dan bahasa yang berbeda-beda. Keberagaman agama. Menurut pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Indonesia memiliki jumlah penduduk 273,5 juta jiwa dan dengan agama yang beraneka ragam, antara lain agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut data Kemendagri tahun 2020, jumlah penganut agama terbesar di Indonesia adalah agama Islam dengan persentase 87%. Sedangkan agama Kristen persentasenya 6%, agama Katolik 3%, Hindu 2%, Buddha 1%, dan sisanya beragama Konghucu serta kepercayaan lainnya. Keberagaman ras. Ras adalah suatu kelompok atau golongan yang digolongkan berdasarkan faktor ciri fisik, rumpun bangsa, dan biologis. Berikut merupakan ras-ras yang ada di Indonesia. Ada ras Malayan Mongoloid, ras Bedoid, dan ras Papua Melanosoid. Indonesia adalah masyarakat multikultural. Keberagaman antar golongan harus disikapi dengan bijaksana, karena jika tidak dapat menimbulkan kesenjangan yang ada di masyarakat. Nah, itu tadi adalah berbagai keberagaman di Indonesia yang patut kita banggakan dan wajib untuk kita jaga. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan harus kita sikapi dengan sikap toleransi, yaitu sikap saling menghormati satu sama lainnya. Nah, itulah salah satu video yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran audiovisual dalam pendidikan multikultural di sekolah dasar. Kenapa? Karena setelah kita menyaksikan video tersebut, maka siswa bisa mengetahui bahwa mereka terdiri dari berbagai banyak perbedaan, entah itu suku, agama, ras, maupun antar golongan. Nah, dari video tersebut juga siswa bisa mengetahui bahwa mereka memiliki kesamaan hak dalam menjalankan agama maupun budayanya, sehingga tidak akan ada perlakuan yang tidak adil dengan sesama penduduk yang memiliki perbedaan. Dari video tersebut juga siswa bisa mengetahui begitu banyak keragaman yang ada di Indonesia, dan mereka belajar untuk bagaimana cara menjaga toleransi dengan adanya perbedaan tersebut. Nah, itulah
materi mengenai metode dan media pembelajaran multikultural yang bisa digunakan dalam pembelajaran multikultural di sekolah dasar. Demikian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.